Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarona bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasul habibun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, bahagia kita hari ini. Allah takdirkan kita bisa menunaikan kewajiban kita kepadanya. Allah berikan kesempatan kepada kita untuk tetap menjalankan perintahnya. Maka mari sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita semua selamat dunia, selamat akhirat. Salawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi Agung, Nabi mulia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua kita ditakdirkan oleh Allah bisa berziarah ke makam Rasulullah dan kelak kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, setiap kita tentunya ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan kita adalah mencari ridhonya ketika kita hidup di dunia ini, agar kita semua mendapatkan keselamatan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita tentang 3 perkara yang akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Yang pertama kata Nabi, innallaha yarda lakum salasan. Allah ridha kepada kalian dengan 3 perkara. Fayarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama yang Allah ridho kepada kita, janganlah engkau beribadah kepada selain aku, dan senantiasa jangan pernah syirik kepadaku, kata Allah. Jadi kita diperintahkan untuk ibadah kepada Allah. Ketika kita menyembah Allah, beribadah kepada Allah, tujuannya karena Allah, maka Allah berarti tandanya ridho kepada kita. Tapi ketika kita menjalani hidup ini, tujuannya bukan untuk ibadah kepada Allah, tujuannya hanya untuk mencari perhatian manusia, tujuannya hanya untuk mencari urusan dunia saja, maka bersiap-siaplah, berarti itu tanda Allah tidak ridho kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan pernah kita menduakan Allah. Perbuatan syirik adalah perbuatan yang dosanya tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Oleh karena itu kita harus sadar bahwa apa yang kita lakukan semua dalam tatapan Allah, semua dalam penglihatan Allah. Apa yang kita lakukan Allah tahu. Bukan hanya yang kita lakukan, yang terbesit di pikiran dan hati kita pun Allah Maha tahu. Sekarang kenapa banyak orang yang hidupnya makin hari makin susah, bahkan mungkin makin celaka hidupnya? Karena ia jauh dari Allah, ia tidak percaya dengan Allah, ia tidak yakin dengan Allah. Tujuan hidupnya bukan untuk ibadah kepada Allah. Oleh karena itu,
Mari sama-sama kita luruskan niat kita. Kalau memang kita benar-benar ingin mencari ridha Allah, tunjukkan bahwa kita menjalani hidup ini dengan penuh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin pasti Allah memberikan yang terbaik untuk kita saat kita benar-benar menjalani hidup sesuai dengan aturan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Nabi, Allah akan ridho kepada kita ketika kita wa anta tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ketika kita mau bersatu, ketika kita mau berpegang teguh kepada tali agama Allah, dan jangan pernah kita bercerai-berai. Hari ini kenapa kita bercerai-berai? Seakan kita bersatu, tapi bukan pada tali agama Allah. Kita bersatu hanya di payung bendera partai, bendera ormas, bukan dalam bendera panji Islam. Ketika kita bersatu dalam tali agama Allah, dalam Islam, maka setiap kita pasti akan merasakan persaudaraan, bukan permusuhan. Jangan sampai kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan kepada kita, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di qad ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim. Kata Allah, janganlah kalian seperti orang-orang yang bercerai-berai. Mereka berselisih padahal sudah datang kepada mereka penjelasan-penjelasan, tapi ternyata mereka masih berselisih. Kata Allah, wa ulaika lahum adzabun adzim. Bagi mereka adalah azab yang amat sangat pedih. Oleh karena itu, ayo persiapkan diri kita, rapatkan barisan kita, bukan karena partai, bukan karena golongan tertentu, bukan karena ormas, tapi satukan hati kita, satukan visi misi kita karena nilai-nilai ajaran agama kita, yaitu agama Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan apa yang sudah tertera dalam Al-Qur'an dan sudah tertera dalam hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan selamat dunia, selamat akhirat, dan kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini ternyata perjuangan kita masih berantakan, perjuangan kita belum berhasil, boleh jadi karena kita masih menyatu bukan dalam bendera panji agama Allah, tapi kita masih menyatu dalam partai, menyatu dalam ormas, sehingga perjuangan kita belum mendapatkan hasil, belum mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang ketiga, kata Nabi, kalau ingin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa antunasihu mawalahullahu amrakum, berilah nasihat kepada mereka yang sudah mendapatkan kekuasaan dari Allah atas urusan kalian. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ridha Allah, berilah nasihat kepada orang-orang yang berkuasa. Dan yang berkuasa jangan mentang-mentang berkuasa diberikan nasihat, tidak mau mendengarkan nasihat. Kalau saja ada orang yang sudah tidak mau mendengarkan nasihat, berarti orang tersebut sudah hilang keimanannya. Orang beriman itu senang dengan tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Orang menasihati kita bukan berarti musuh. Orang menasihati bukan berarti kita ini salah di hadapan mereka. Justru ketika ada orang yang memberikan nasihat kepada kita, mereka itu sayang kepada kita, bukan benci kepada kita. Orang beriman itu senang dengan nasihat-nasihat yang mengarahkannya ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan catatan, saat kita ingin memberikan nasihat, janganlah sekali-kali memberikan nasihat di depan halayak ramai. Ajaklah bicara dari hati ke hati. Perlahan kita sampaikan apa yang menjadi kesalahan atas dirinya, dan kita minta pertolongan kepada Allah agar Allah tetap berikan hidayah. Kalau saja masih ada orang yang ketika dinasihati belum menerima nasihat, terus kita minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalba ala dinika wa ala ta'atik. Minta kepada Allah agar hatinya dibolak-balikan. Semua kehendak Allah. Oleh karena itu, niatkan ketika kita akan memberikan nasihat kepada siapapun, terutama orang-orang yang memiliki kekuasaan atau yang berkuasa dengan urusan kita, niatkan karena Allah,
minta kepada Allah agar hatinya dilembutkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari sama-sama kita kejar ridho Allah Subhanahu wa taala dengan 3 hal tadi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Anta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa anta'tasimu bihablillahi jami'a wa antunasihu mawalahullahu amrakum. Yang pertama, untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan ridhonya adalah kita menyembah kepada Allah dan jangan pernah berbuat syirik kepadanya. Yang kedua, kita sama-sama berpegang teguh kepada tali agama Allah, jangan pernah bercerai-berai. Yang ketiga, kita berikan nasihat kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan atas urusan kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Sampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Ketika kita menyampaikan kebenaran, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ketika kita menyampaikan yang hak, menyampaikan kebenaran, ucapan yang benar, apa kata Allah? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan perbaiki amalan-amalan kita dan Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih waf'alul khair la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsih wa qala inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aizal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa adhilal kufra wal kafirin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma shattit shamlahum wa mazik jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim mura'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sallimna wa sallim ma ma'ana. Allahumma ihfadna wa ihfaz ma ma'ana. Allahumma ballighna wa balligh ma ma'ana. Allahumma asimna wa'sim ma ma'ana. Allahumma rfa' darajatina warfa' darajati ma ma'ana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al hadzal maqam maqaman tatma'innu qulubana wa tanshituna bi ibadatika wa tuwasi'u arzaqana wa tahrusuna 'anil a'da'i waz zalimin wa tanfa'u ulumana naf'an mubarakan lana lidin wa linasi ajma'in. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsha wal munkar wal baghi ya'izukum la'alakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.